896 Yan Jingyi memfitnah. Di depan orang lain, Ansin akan selalu memegang temperamen supermodel. Sorot matanya menatap mata Leng Yuxi dengan jelas terlihat jijik. Leng Yuxi awalnya berharap Yan Jingyi bisa masuk penjara, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Jika begitu, sebaiknya kita berdiri di pihak keluarga Huo. Selama Yan Jingyi dan Huo Xishan tidak bercerai, Tan Qing akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Leng Yuxi tidak menyangka Ansin akan mengkhianatinya. Kak Ansin, apakah kamu dibeli oleh Yan Jingyi karena Tan Qing? Kak Ansin, apakah kamu pikir Yan Jingyi memiliki kemampuan untuk membiarkan Tan Qing menerimamu kembali? Ansin awalnya adalah orang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Mendengar ini, dia merasa diremehkan. Petik 2 titik titik titik. Aku hanya tidak suka melihatmu. Hakim, aku punya rekaman obrolan dengan Leng Yuxi. Saat itu, dia membunuh seseorang. Tidak hanya itu, bahkan Leng Yuxi punya rekaman untuk meminta bantuannya setelah membunuh. Ini adalah bukti kuat. Ansin, dasar jalang, rekaman itu sudah kamu potong. Jelas-jelas kamu yang menghasutku. Kamu juga yang menjebak Yan Jingyi. Hari itu, dia khawatir Yang Shuai tidak akan mati dan kembali dari jalan kecil. Kebetulan dia melihat Yan Jingyi segera menelepon Ansin. Ansin memintanya untuk segera mengambil foto. Wanita ini takut tidak bisa mendapatkan Tan Qing, jadi dia sudah berencana untuk menyingkirkan Yan Jingyi. Sekarang ternyata, Leng Yuxi gemetar karena marah. Hakim dan yang lainnya bekerja sama untuk menjebakku. Kali ini, persidangan seperti lelucon, Yan Jingyi berubah dari tergugat menjadi penggugat. Banyak orang yang menunggu hukuman Yan Jingyi juga menghilang dari internet. Penggemar Yan Jingyi yang cacat otak mulai liar lagi. Anak kecil hahaha, hari ini aku akhirnya bisa melihat bulan dan bulan cerah. Aku sudah tahu bahwa Kak Jin tidak mungkin menjadi pembunuh. Kalian semua pergi kemana? Petik 1. Bagaimana dengan mereka yang memarahi dan bahkan menyapa generasi ke-18 nenek moyang Kak Jin? Di mana anjing penjilat Leng Yuxi? Kenapa kau tidak keluar? Petik 1. Yan Jingyi pulang ke rumah dengan selamat. Leng Yuxi telah ditahan sementara. Keluarga Chen Yulian tidak menyangka akan berbalik seperti ini. Sekarang mereka melihat Yan Jingyi seperti tikus yang melihat kucing. Namun, menurut temperamen Chen Yulian, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang, dan dia telah menyeret keluarganya ke keluarga Bai untuk membuat masalah. Fu Borong kebetulan berada di rumah Bai. Reaksi pertama ketika mendengar bahwa Leng Yuxi adalah pembunuhnya adalah bahwa dia memilih untuk percaya bahwa Yan Jingyi benar. Saat mendengar berita itu, dia merasa Yan Jingyi telah dianiaya. Dia jelas tidak akrab dengannya. Dia jelas tidak terlalu lama bergaul dengannya, bahkan dia sangat membenci dirinya sendiri. Tuan Bai, kamu hanya bisa menyuruh saya untuk membayar 5 juta yuan ini. Yan Jingyi adalah penggugat. Dia telah memutuskan untuk menuntut adikmu sampai akhir. Petik 2. Setelah menerima kompensasi sesuai keinginannya, Chen Yulian meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan puas. Wajah Bai Mo yang tampak suram. Ia sudah menduga bahwa Leng Yuxi akan celaka. Ia tidak menyangka gadis itu akan membunuh orang. Boh Tian, tolong kau pergi dulu, kami, dengan suara tenang dan sedikit menangis, dia memandang Fu Borong. Paman dan bibi, jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Setelah semua orang yang menganggur pergi, dia tiba-tiba meraih tangan Bai Morliang dengan tenang. Petik 2 titik titik titik. Yuxi telah dimanjakan oleh kami, tapi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Apakah Yan Jingyi yang menjebak? Aku berharap dia akan disalahkan. Ibu, apa kamu tidak tahu sifat putrimu? 897 sehari tidak bertemu. Lalu bagaimana? Aku hanya seorang putri kesayangan. Apakah kamu tahu bagaimana Yuxi akan dihukum? Bai Mo yang mengusap pelipisnya. Jika Yan Jingyi menyelidikinya sampai akhir, itu mungkin hukuman mati. Petik 2. Hukuman mati. Wei Yai terdiam, kemudian menangis, tidak bisa, aku hanya seorang putri yang berharga, aku tidak bisa membiarkannya mati. Mo Liang, suamiku, cepat pikirkan cara. Apa yang aku katakan dulu? Wajah Bai Yan memucat, aku selalu menyuruh kalian untuk tidak memanjakan gadis itu. Kalian malah lebih baik, Yuxi menjadi seperti ini karena ibu dan anak kalian. Apa kamu tidak terbiasa? Dengan tenang dan sedikit bersemangat. Ketika Yuxi masih kecil, siapa di keluarga Bai dan keluarga Leng yang memegangnya? Dulu, aku tidak setuju dia terlalu dekat dengan Huo Xishan.
Kamu yang ingin menjodohkan dia. Huo Xishan adalah menantu terbaik, tapi ia bukanlah suami terbaik. Menurutnya, pria itu terlalu tidak berperasaan. Baik keluarga Bai maupun keluarga Leng sudah cukup untuk menjamin bahwa Yuxi tidak khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Ia berharap Yuxi bisa bahagia. Tapi, siapa sangka gadis itu jatuh cinta pada Huo Xishan, sekarang malah bagus. Bai Yan menyesap air liurnya. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mo Liang, pergi dan cari tahu apakah ada kemungkinan untuk memperlambat kasus Yuxi. Petik 2. Setelah mengatakannya, matanya beralih ke ketenangan. Melihat istrinya yang selalu bermartabat, anggun, dan memperhatikan citranya menjadi begitu menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Bukankah Ibu Sisen dan kamu adalah teman baik ketika dia masih hidup? Pergilah ke rumah keluarga Huo untuk memohon belas kasihan. Meskipun dia tahu, harapannya tipis. Dengan tenang menyeka air matanya dan mengangguk, oke, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Hanya dalam beberapa hari, kehidupan ini bergelombang seperti naik roller coaster. Ia mendorong semua pekerjaannya. Yan Jini mandi dengan nyaman dan berbaring di kursi malas untuk mandi sinar matahari. Komunitas tersebut telah lama dikepung oleh wartawan, dan dia dan Huo Xishan dengan suara bulat memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Huo baru-baru ini. Nyonya muda kedua, Direktur Tang dan Tuan Zuang datang untuk menjenguk Anda. Zhang Duokuan berdiri di depan Yan Jingyi dengan hormat sambil memegang tablet warisan leluhurnya. Dia mengangkat kelopak matanya dan menguap dengan malas. Apakah dia membawa hadiah? Zhang Duokuan tertegun sejenak dan langsung bereaksi. Petik 2 titik 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 petik 2. Tuan Tang mengambil sebuah lukisan yang konon merupakan harta karun baru yang diperoleh rumah lelang. Tuan Zuang mengambil sekeranjang buah. Oh, biarkan mereka masuk. Petik 2. Tan Qing dan Zuang Heng adalah saudara tiri. Tan Qing dan Zuang Heng tidak setuju dan saling memandang rendah. Orang lain tidak tahu tentang hal-hal ini. Ia tahu dengan jelas, dan ia sangat heran jika saudara laki-laki ini muncul pada saat yang bersamaan. Mereka berdua terlihat begitu anggun, seorang pria yang anggun, dan seorang pria yang jahat. Adegan berjalan berdampingan sangat menyenangkan. Direktur Huo meminta Nona Yan untuk menanggung penderitaan yang begitu besar. Nona Yan mungkin ingin bercerai dengan Tang. Tang pasti bisa melindungimu. Tan Qing menyerahkan lukisan itu kepada pelayan dan mencari tempat duduk. Yan Jingyi mengabaikannya dan menatap lukisan yang dikemas dengan indah itu. Petik 2 titik titik titik. Apakah lukisan ini berharga? Tan Qing menjawab dengan jujur. Bai Laiwan. Mendengar itu, Yan Jingyi langsung tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Zhang Duokuan, pergi dan ambilkan teh hangat untuk Direktur Tang. Petik 2. Zuang Heng telah diculik oleh agen palsu di Hollywood baru-baru ini. Ia sudah lama ingin terbang untuk mencari Yan Jingyi. Sekarang, ia sangat senang melihat dirinya sendiri. Sayang, aku sendiri yang pergi ke kebun untuk mendapatkan kesegaran. Pepper tidak bertemu dalam sehari. Aku merindukanmu seperti galaksi. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Jingyi membentak. Diam. Petik 2. 898 membawanya kembali untuk mendesak. Sayang, kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Zuang Heng merasa sedih seperti seorang menantu. Yan Jingyi memutar bola matanya dan tiba-tiba masuk ke sosok yang dikenalnya. Dia mengangkat alisnya, melipat kakinya dan mengubah posisinya. Ketika mereka masuk, mereka perlahan berkata, mengapa Nyonya Bai datang ke kediaman keluarga Huo saat ini? Orang yang datang tenang. Tenang terlihat jauh lebih kuyu, dan dia sangat sedih. Dia bisa memaksa seorang wanita kaya yang mulia, anggun, dan energi menjadi seperti ini, dan hanya ada anak-anak seperti Leng Yuxi. Yan Jingyi diam-diam menghela napas. Dia jauh lebih baik dengan sikap tenang. Petik 2. Tidak perlu. Wei, Ai menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kursi kayu ini cukup bagus. Petik 2. Yan Jingyi duduk sambil merapikan roknya. Dia sedang makan camilan. Mungkin karena penampilannya yang tampan, bahkan jika perilakunya tidak elegan, tetap terlihat enak dipandang. Ini adalah menantu perempuan yang pernah disukainya. Bagaimana bisa dia mengira itu adalah istri Huo Xishan yang baru menikah? Nyonya muda kedua, setahu saya nenekmu tidak baik untukmu dan mengancam kamu berkali-kali. Mungkin kamu tidak memiliki banyak perasaan dengannya, kan? Jadi, dengan tenang, Wei Ai tersenyum.
Ketika dia masih kecil, kesehatannya buruk. Ditambah lagi, saudara laki-laki dan perempuan ayah kandungnya adalah seorang putra. Jadi, ketika dia lahir, dia menjadi harta karun bagi semua orang. Petik 2. Ini pamer betapa baiknya Leng Yuxi lahir dan dimanjakan di rumah. Yan Jingyi minum air dengan tenang. Nyonya Bai melanjutkan. Petik 2. Nyonya muda kedua dan Si Sen akan menikah selama 2 tahun. Mereka berdua seharusnya berencana untuk memiliki anak. Kenapa dia malah mengubah topik pembicaraan? Dia seperti orang yang menginginkan anak. Dia sendiri masih bayi. Nyonya Bai, aku tidak suka bertele-tele, jadi katakan saja apa yang ingin aku katakan. Petik 2. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Nyonya muda kedua, kamu bisa membayar berapapun yang kamu inginkan. Aku harap kamu bisa membatalkan gugatan ini. Aku yakin Yuxi sudah tahu salah. Selama Nyonya muda kedua bersedia mencabut gugatan itu dan menyuruhku melakukan apapun. Atas dasar apa? Yan Jingyi tidak ingin bertanya. Apa aku sangat akrab dengan keluarga Bai? Apa hubunganku dengan Leng Yuxi baik? Leng Yuxi berulang kali menjebakku dan sekarang membunuh nenekku. Mengapa aku harus membatalkan gugatan ini? Tenang, aku tahu ini terdengar keterlaluan, bahkan dia sendiri. Tapi demi Yuxi, dia hanya bisa bertahan. Selama Yuxi tidak dihukum mati, selama Nyonya muda kedua bersedia memberinya kesempatan untuk berubah. Petik 2. Ketika Leng Yuxi berlutut di depanku dan memohon ampun, apa aku sedang memikirkannya? Yan Jingyi menatap wajahnya yang tenang. Waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, cantik dan bermartabat. Memikirkan sesuatu, tiba-tiba ia mencibir. Nyonya Bai membawa pulang buah keranjang ini untuk menekan keterkejutan agar tidak ada orang yang mengira aku Yan Jingyi pelit. Petik 2. Melihat Yan Jingyi menenangkan buah yang telah dipilihnya dengan cermat, wajah Zhuang Heng menjadi suram. Sayang, ini untukmu. Itu milikku, kan? Itu urusanku. Petik 2. Jika hari ini Zhuang Heng juga membawa beberapa barang berharga, dia tidak akan rela memberikannya. Daripada memohon kepada Nyonya Bai, lebih baik mencari seorang pengacara untuk membela Leng Yuxi. Yan Jingyi menatap dengan tenang, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, benar saja, orang kaya tidak punya hati. Bagaimana bisa seorang wanita jahat yang membunuh nenekku datang mencariku untuk memaafkannya? Aku. Nyonya Bai mungkin tidak mengerti Nona Yan. Jika terjadi keributan, dia bisa memukul orang. Tan Qing tiba-tiba berkata, Nyonya Bai masih harus bekerja lebih keras untuk urusan pernikahan dengan keluarga Fu. Petik 2. 899 ada orang aneh. Terima kasih atas pengingatannya. Dengar-dengar mantan pacar Presiden Tang sudah kembali. Apakah dia berencana untuk kembali ke masa lalu dengan Presiden Tang? Tan Qing sedikit mengangguk. Nyonya Bai terlalu khawatir, di dalam hati Tang hanya ada Nona Yan. Petik 2. Dengan tenang, dia melirik Yan Jingyi. Dalam hal kemampuan menangkap pria, Yuxi memang lebih rendah darinya. Beberapa tamu keluarga Huo datang, dan Yan Jingyi yang akrab dengannya pun menyambutnya. Semua orang yang ingin berhubungan intim pun ditolak olehnya. Tentu saja, media besar juga menargetkan keluarga Huo dan keluarga Bai, dan hampir semua forum besar memiliki nama kedua keluarga ini. Di akhir musim semi dan awal musim panas, hari berangsur-angsur panas, dan kota Senjing yang mabuk menjadi semakin ramai dan panas. Bibi, ada orang aneh di sana yang terus mengawasimu. Tan Sangsang memiliki wawancara mendesak. Awalnya mereka berdua mengajak Mumu untuk makan di KFC, tapi sekarang hanya tersisa Yan Jingyi sendiri. Setelah memakan burger terakhir, dia melihat ke arah yang ditunjuk Mumu. Itu Fu Borong. Fu Borong mengenakan setelan mahal, dan dia tampak sedikit tidak cocok untuk muncul di restoran cepat saji ini. Pada saat ini, Fu Borong sudah duduk di seberang mereka. Bagaimana bisa orang dengan identitas seperti Tuan Fu muncul di sini? Kebetulan aku mendengar ada orang yang mengatakan kamu ada di sini. Fu Belong masih hangat seperti batu giok. Tatapannya tertuju pada Yan Jingyi dengan lembut dan terobsesi menatap wajah cantiknya. Yan Jingyi merasa sedikit tidak senang ketika merasakan tatapan panas dari pihak lain. Di depan umum, Tuan Fu masih memperhatikan bahwa aku sudah menikah. Petik 2. Aku sudah mendengar tentang Nona Yan dan Yuxi. Nona Yan merasa sedih. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum tipis. Petik 2. Apakah Tuan Fu meminta maaf atas tunangannya? Tidak, keluarga kami memang berencana untuk menikah, tapi kami tidak bersatu. Nona Yan, jangan salah paham,
Aku hanya berteman dengan Mo Liang, jadi kami sedikit menjaga Yuxi. Petik 2. Bagaimana Anda berbicara dengan Coltrane tentang pantat saya? Yan Jingyi terdiam. Kenapa dia tidak menyukainya? Apa dia tidak tahu? Mumu sudah selesai makan. Mumu tidak mewarisi kecerdasan Huo Zixing. Sebaliknya, dia sangat mirip dengan dua saudara laki-laki keluarga Huo lainnya. Vianes sudah selesai makan, Mumu tidak ingin orang asing merusak waktu bersama bibinya. Anak yang baik, memang malaikat kecilnya. Yan Jingyi tersenyum dan mengangguk, kemudian menatap Fu Borong. Petik 2. Tuan Fu, tolong jangan menghalangi mata anak-anak di sini. Petik 2. Fu Borong sedikit malu. Apakah Nona yang harus memperlakukanku seperti ini? Kalau tidak, bagus sekali aku tidak memotretmu di tempat. Karena Tuan Fu menyukai meja ini, maka kita tidak akan menang. Sambil berbicara, Wei menarik tangan Mumu. Pergi, Bibi akan membelikanmu Optimus Prime. Petik 2. Entah apakah dia keluar tanpa melihat kalender kuning. Begitu meninggalkan pintu toko KFC, Yan Jingyi dihentikan lagi. Dua pria dengan jas dan sepatu kulit. Dengan kacamata hitam dan wajah datar, bentuk khas pengawal. Nyonya muda kedua, Tuan kami ingin bertemu denganmu. Petik 2. Tuan yang mana? Tuan Bai. Petik 2. Bai Mo Liang, lagi-lagi demi Leng Yuxi. Hah. Keluarga Bai ini sangat menarik. Dikatakan bahwa Bai Mei yang telah berhasil dalam kampanyenya dan sekarang dia adalah ketua Masao Jing. Ada bangunan putih bergaya kastil di depannya, dikelilingi oleh penjaga keamanan. Ini adalah tempat perjamuan kenegaraan, dan kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Suasana di dalam ruangan dipenuhi oleh uang. Pada saat ini, Bai Murliang duduk di kerumunan seperti bulan di hati semua orang. Selain Nyonya muda kedua, kalian bisa keluar. Petik 2. 900 menunggumu mati. Begitu seluruh ruangan bubar, Bai Murliang menunjuk ke posisi yang berlawanan. Nyonya muda kedua, silakan duduk. Petik 2. Yan Jingyi menatap Bai Mo Liang dengan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Bai Mo Liang memanggilnya Nyonya muda kedua. Benar saja, demi adiknya, semuanya bisa dilakukan. Kita langsung saja, kalau ada masalah, tidak perlu bertele-tele. Petik 2. Melihat penampilan Yan Yi yang tenang, Bai Mo Liang merasa bahwa akan lebih baik jika orang di depannya ini adalah kerabatnya. Dia pernah berkata, jika dia bukan Nyonya muda kedua keluarga Huo, bukan saingan Yuxi, dia akan sangat mengaguminya, bahkan. Karena Nyonya muda kedua tahu apa yang aku cari darimu, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Selama Nyonya muda kedua bersedia menarik keluarga Bai dariku, aku bisa membayar harga apapun. Petik 2. Apa saja? Su Ji Yan Jingyi tersenyum sambil menatap Bai Murliang dengan erat. Petik 2. Jangan biarkan Tuan Bai bunuh diri di hadapanku. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya ketika kamu kehabisan napas. Petik 2. Mendengar itu, alis Bai Mo tiba-tiba membeku. Petik 2. Yan Jingyi, jangan keterlaluan. Petik 2. Sudah terburu-buru. Yan Jingyi mengangkat bahu. Tidak ada harga yang bisa kau bayar. Sepertinya Tuan Bai tidak menyayangi adiknya seperti yang dikatakan orang luar. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar menyebalkan. Bagaimana kalau 1 miliar? Aku akan memberimu 1 miliar. Kamu perlu menarik gugatan. Aku tahu bahwa Nyonya muda kedua membenci Yuxi. Aku hanya tidak ingin Yuxi mati di usia muda. Beli 1 miliar nyawa bisa membuatnya dipenjara selama beberapa dekade. Apakah Nona Yan merasa bahwa bisnis ini tidak hemat biaya? 1 miliar. Dia menjilat bibirnya. Sejujurnya, dia memang cukup menggoda. Dia tidak memiliki perasaan apapun pada Yang Guifang. Selama keluarga Bai berkuasa, pasti ada cara untuk melindungi nyawa Leng Yuxi. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Bai Mo Liang berkata, Nona Yan seharusnya tahu karakter Yang Guifang. Dia telah mengancam banyak orang selama hidupnya dan kamu juga salah satunya. Sekarang, sebelum Yan Jingyi selesai berbicara, dia menangis terseduh-seduh. Petik 2. Kalian keluarga Bai sudah keterlaluan. Nenekku sudah meninggal dan dia dibunuh oleh adikmu. Kamu bahkan memintaku untuk membantu adikmu keluar. Sudut mulut Bai Mo Liang berkedut. Sepertinya jalan Yan Jingyi tidak akan berhasil. Dia bangkit berdiri dan menatap Yan Jingyi dengan acuh tak acuh. Petik 2. Bukan urusanmu. Petik 2.
Wajah Bai Murliang seketika menjadi suram. Wanita yang kasar dan menyebalkan ini. Nyonya muda kedua, kita bertemu di pengadilan. Petik 2. Keduanya bubar karena tidak senang. Kasus Leng Yuxi yang membunuh Yang Guifang akan segera dibuka, dan seluruh kota sedang memperhatikan. Pada hari persidangan, hampir semua orang dari keluarga Huo dan keluarga Bai telah tiba, tetapi tidak ada satupun dari keluarga Chen Yulian yang datang ke sini. Yan Jingyi beralih dari kursi tergugat ke kursi penggugat. Kakak dan adik keluarga Huo duduk di bawah dan berada di sampingnya sebagai pengacara keluarga Huo. Tuan Bai, aku dengar Anda ada urusan lain. Pada akhirnya, Hakim Bai Murliang masih sedikit takut. Bai Murliang melirik Yan Jingyi yang ada di seberangnya. Ia perlahan mengeluarkan setumpuk dokumen. Tepat setengah bulan yang lalu, Yuxi didiagnosis menderita penyakit mental. Sejauh yang aku tahu, orang yang sakit jiwa tidak bisa dihukum karena membunuh orang. Petik 2. Semua orang pun gempar. Huo Xishan tampak terkejut. Yan Jingyi menggertakkan giginya, dasar bajingan. Selanjutnya bab 901 dingin hujan bukan.